sufi besar, pengarang kitab Kutubul Qulub fi Muamalatil Mahbub yang menjadi panduan bertarekat para sufi. Ia dikenal sebagai sufi jenius dalam hal pemikiran yang tertuang dalam beberapa kitab, juga pengarang kitab Ilmul Qulub dan Kutubul Qulub fi Muamalatil Mahbub yang cukup populer di kalangan para sufi maupun pengamat tasawuf karena sering dirujuk dalam berbagai perbincangan. Dialah Abu Talib al-Makki. Ia lahir di Jabal, sebuah desa tidak jauh dari Baghdad, Irak. Nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Atiyah Abu Talib al-Makki al-Haritsi al-Maliki. Dua nama di bagian belakang adalah julukannya. Ia mendapat julukan Al-Haritsi karena memang dari suku Harits. Sedangkan julukan Al-Maliki sebab ia bermazhab Maliki, sementara julukan Al-Makki karena ia dibesarkan di Mekah. Seperti beberapa sufi besar lainnya, tahun kelahiran Abu Talib juga sulit ditemukan, tapi riwayat hidupnya bisa dilihat dari beberapa catatan dalam berbagai literatur. Meski hanya sedikit, catatan-catatan tersebut bisa mengungkapkan peri kehidupannya. Abu Talib al-Makki wafat pada tahun 368 Hijriah, 966 Masehi di Baghdad. Ia memulai pendidikannya dengan belajar ilmu agama dari berbagai ulama, kemudian memperdalam ilmu hadis, terutama ia berguru kepada Syekh Ali bin Ahmad bin Al-Misri dan Syekh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Jurjani Al-Mufid. Belakangan ia belajar ilmu fikih mazhab Maliki. Keluasan wawasannya dalam mazhab Maliki inilah yang membuat ia mendapat julukan tambahan Al-Maliki. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Mekah, ia mengembara untuk memperluas wawasan keilmuannya, hingga akhirnya berlabuh di Basrah, Irak, yang kala itu terkenal sebagai pusat ilmu dan peradaban. Di sini ia berguru ilmu tasawuf kepada Syekh Abul Ahmad bin Muhammad ibnu Ahmad bin Salim As-Sagir, sufi besar pendiri tarekat Salimiyah, bersumber dari tasawuf Sahab bin Abdullah At-Tustari, yang sangat terkenal di Baghdad kala itu. Belakangan ia melanjutkan pengembaraannya ke Baghdad, Irak. Di sini ia mengalami kesulitan, karena masyarakat tidak menerima tarekat Salimiyah, hanya menerima tarekat Junaidiyah, sehingga ia dilarang mengajarkan tasawuf Salimiyah. Meski begitu ia mempunyai kelebihan dalam pemikiran tasawuf yang terekam dalam beberapa kitabnya. Sayangnya hanya dua kitab yang tersisa yang dapat dibaca oleh generasi berikutnya, Al-Ilmul Qulub dan Kutubul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Dua kitab ini cukup berbobot dalam hal analisis mengenai amalan sufi. Berikut argumentasinya, begitu pula jalan yang ditempuh para sufi dalam memantapkan jiwa dan keyakinan hati. Bahkan Imam Ghazali juga menggunakan metode dan sistem Abu Talib dalam beberapa pemikirannya. Kitab Kutubul Qulub menjadi panduan standar bagi para sufi. Itu sebabnya banyak ulama yang memberikan syarah atau komentar dan penulisan ulang terhadap kitab ini. Salah satunya ditulis oleh Muhammad bin Halafuddin Al-Umawi, yang meringkas kitab tersebut untuk memudahkan pembaca, dengan judul Al-Wusul ila Gardil Matlab min Jawahiril Kitubil Qulub. Menurut Abu Talib, tasawuf hanya dapat ditegakkan jika dasar-dasarnya kuat, yaitu jalan yang benar dalam berkehendak dan berilmu. Sementara untuk mencapai dasar-dasar tersebut diperlukan 7 macam piranti. Pertama, kehendak yang benar dan konsekuen, serta siap dengan segala resiko. Kedua, membina kehidupan bertakwa dengan menolak keburukan dan kemaksiatan. Ketiga, memiliki pengetahuan mengenai keadaan diri, dan mengetahui kelemahan-kelemahannya. Keempat, selalu mengikuti forum untuk mengenal dan mengingat Allah. Kelima, memperbanyak tobat nasuha, memotong jalur dosa dan menggantinya dengan jalur pahala, dengan cara merasakan kelezatan takwa dan memperkuat kehidupan zuhud. Keenam, makan makanan yang halal dan mengetahui hukum-hukum makanan, pakaian dan sebagainya, sebagaimana telah diatur oleh syara. Ketujuh, selalu dekat dengan teman akrab yang saleh dan mampu memantau kehidupan takwa sejati. Abu Talib menambahkan, ada 4 tiang penyanggah yang memperkuat kehidupan para sufi. Pertama, kehidupan yang dibina dalam keadaan lapar untuk memutuskan jalan darah setan yang bersarang di hati. Dengan lapar hati tidak dipenuhi darah, sehingga menjadi putih dan memancarkan nur. Selain itu juga jadi lembut, karena lapar adalah kunci pembuka pintu zuhud, dan zuhud adalah pembuka pintu akhirat. Kedua, banyak terjaga di waktu malam untuk beribadah.
Ketiga, memperbanyak diam sebagai jalan keselamatan dan kewaspadaan. Kehidupan sufi selalu memperhatikan apa yang keluar dari lisan. Keempat, bersunyi diri untuk berzikir atau berholwat agar lebih berkonsentrasi dalam menjernihkan hati dan menyerap rahmat Allah. Sebab hati merupakan perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Jika iman telah menghujam dalam hati, yang tinggal adalah cinta akhirat. Dan itulah hatinya hati.